Paman Patih lomba balapan, lewati padi dan kolam ikan, hitam putih warna kehidupan, kadang sedih, kadang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa share aktivitas lagi. Nah ini tuh aku awali kegiatan aku di pagi hari. Jadi ini tuh ceritanya mau bikin sarapan ya, tapi sarapannya kali ini tuh bener-bener gak sehat banget. Aku tuh mau masak mie goreng aja ya teman-teman buat sarapan hari ini. Ya udahlah ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya lauk itu ada teman-teman, cuman kayak nggak selera gitu loh pagi-pagi tuh mau makan lauk itu gitu. Alhasil kata Pak suami udahlah masak mie aja gitu ya, dibikin kasih cabai kayak gini. Tapi walaupun ini tuh aku kasih cabenya itu agak banyak tadi ya teman-teman, terus ini juga kayak kelihatan merah, tapi ini tuh nggak pedes teman-teman, karena cabai yang aku pakai itu adalah cabai yang udah dihaluskan dan itu adalah cabai merah gitu ya, jadi nggak pedes. Oh ya teman-teman, di video kali ini juga aku bakalan share ke kalian progres renovasi dapur aku di hari yang ke-15 gitu ya. Nah teman-teman, pokoknya kalian simak aja ya gimana progres untuk hari ini. Masya Allah, pokoknya bener-bener kayak ngerasa excited setiap harinya gitu ya. Progresnya tuh beneran kayak apa ya, kayak aku seneng banget gitu ngelihatnya teman-teman. Karena Masya Allah, Pak Tukang itu kerjanya gercep gitu ya teman-teman. Jadi dalam 15 hari itu tuh udah bener-bener kelihatan besar banget lah progresnya gitu ya. Oke deh teman-teman, ini mie-nya juga udah mateng. Di sini kenapa aku nggak memperlihatkan wujud, maksudnya nggak memperlihatkan wajah, karena aku lagi nggak pakai hijab gitu ya teman-teman. Alhasil ya aku nggak perlihatkan muka aku. Nah teman-teman, setelah tadi aku bikin sarapan, di sini aku mau liatin dulu ya ke kalian progres renovasi untuk hari ke-15. Jadi di hari ke-15 ini Pak Tukang itu lagi ngelanjutin pasang batu bata, dan ini tuh hari terakhir masang batu bata ya, karena ditargetkan hari ini tuh udah beres pasang batu bata. Jadi besok gitu ya di hari ke-16 itu kemungkinan besar akan lanjut buat ngecor di atas laundry room ya teman-teman. Itu tuh kenapa dicor atau didak, karena itu tuh buat tangki air gitu. Nah sambil di sini tuh aku ngeliatin Pak Tukang gitu, aku mau jawab sedikit pertanyaan yang teman-teman yang banyak banget ditanyain, kepada nanyain gitu ya, Bun kenapa kok nggak pakai besi, apa kokoh Bun gitu ya. Nah teman-teman, menurut yang udah kami pelajari di sini gitu ya, dan juga menurut pengalaman tetangga-tetangga serta Pak Tukang sendiri, kalau misalnya rumah tidak terlalu dekat dengan jalan raya yang kemungkinan besar dilewati sama mobil-mobil besar, itu tidak menggunakan tiang besi atau pondasi besi gitu, itu nggak apa-apa gitu teman-teman. Jadi ya pakai kayak gini aja tuh ya nggak apa-apa, karena rata-rata rumah yang dekat rumah aku gitu ya itu nggak pakai besi teman-teman, nggak pakai tiang besi gitulah pokoknya ya. Makanya dapur aku ini tuh nggak ada pakai tiang besi gitu teman-teman. Selain juga itu tuh tergantung budget sih teman-teman ya. Apalagi budget aku juga nggak terlalu besar teman-teman untuk renovasi dapur ini. Nah makanya juga aku tuh bikin sekatan teman-teman di dapur ini. Ada ruang tamu kan yang aku bilang itu ada ruang tamu juga. Jadi teman-teman, sekatan pada ruang tamu, dinding ruang tamu itu sebagai salah satu pengokoh atau penyangga dari kuda-kuda atau kayu yang akan dipasang nanti. Jadi tuh udah diobrolin sama Pak Tukang, dan memang juga di sini tuh memang rata-rata banyak kayak gitu. Jadi insya Allah aman kok ya. Bahkan ada yang nanyain sama aku, Bun nanti kalau misalnya ada gempa gimana Bun? Enggak takut rumahnya rubuh gitu ya. Ya kita berdoa yang baik-baik aja teman-teman ya teman-teman. Pokoknya kita berdoa yang baik-baik aja. Insya Allah kita selalu dilindungin gitu ya teman-teman. Aku juga nggak terlalu ngerti banyak banget ya tentang rumah ini teman-teman. Jadi aku tuh juga nggak bisa terlalu menjelaskan yang gimana-gimana. Jadi aku yang aku jelaskan ini juga ini tuh udah diobrolin sama Pak Tukang. Jadi aku juga bilang deh pokoknya ke kalian, kalau rumah rata-rata di sini yang daerah tempat tinggal aku tuh nggak ada yang pakai besi-besi begitu, karena memang rumah kami tuh jauh banget dari jalan raya teman, nggak jauh-jauh banget sih, pokoknya rumah kami tuh di dalam kampung teman-teman, di dalam sebuah
kampung, perdesaan banget gitu. Jadi sini tuh paling yang lewat ya mobil-mobil kecil gitu ya, terus juga ya sepeda-sepeda motor gitu. Tambah lagi di halaman rumah aku, mobil siapa yang mau lewat halaman rumah aku aja, itu bukan jalan umum gitu teman-teman. Jadi nggak dilewatin sama mobil-mobil gitu ya. Jadi kata Pak Tukang dan juga menurut pengalaman tetangga aku, insya Allah aman. Jadi ini tuh apa ya, kayak kita yakin aja lah gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya gitu ya, aku udah jawab ya teman-teman. Oh iya, juga ada juga yang nanya sama aku, Bun berapa budgetnya? Ini kan belum beres ya teman-teman. Jadi aku juga susah gitu ngejelasin budgetnya. Sedangkan bahan-bahannya semuanya itu masih ada yang kurang gitu ya. Apalagi yang namanya renovasi. Jadi bisa aja itu tuh dana-dana yang kita udah siapkan itu terkadang udah di luar dugaan juga gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya udah beres dapur aku ini, mungkin aku akan bikinkan video khusus ngebahas tentang bahan-bahannya gitu ya, ngebahas tentang budgetnya segala macam deh teman-teman. Ya semoga lah gitu ya nanti. Pokoknya aku bakal usahain buat spill ke kalian budget yang aku pakai buat renovasi dapur. Oke teman-teman, alhamdulillah ya untuk di hari ke-15 itu progres renovasi aku tuh udah berjalan udah berjalan seperti itu. Pemasangan batu bata itu udah selesai ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini tuh batu bata udah kepasang. Mungkin next bakalan lanjut buat ngecor gitu di atas laundry room buat tempat tong air atau tangki air. Setelah itu mungkin bakalan lanjut buat pasang kuda-kuda atau perkayuan ya teman-teman. Pokoknya kalian simak dan tungguin terus video-video terbaru dari aku untuk updatean progres renovasi dapur aku. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya akhir-akhir ini komentar-komentar itu kadang itu suka jarang aku balesin. Pokoknya minta maaf banget deh sama kalian. Asli teman-teman, aku tuh agak rada ngerasa sedikit kecapean gitu ya. Jadinya kadang kalau misalnya pas ada waktu senggang gitu, aku buru-buruin ngedit video gitu ya. Terus aku voice over dan aku itu tinggal istirahat atau tidur dulu teman-teman. Karena memang kalau pas lagi ada waktu istirahat itu aku ngerasa sayang banget nggak aku manfaatin istirahat. Karena ya terkadang itu waktu aku waktu renovasi ini tuh lumayan nguras tenaga aku banget gitu ya. Apalagi terkadang itu anak-anak beneran makin kesini tuh makin menguji mental dan kesabaran bundanya ya. Jadi aku tuh mohon maaf banget sama kalian kalau misalnya kadang komen-komen kalian itu nggak terlalu aku jawab. Pokoknya nanti kalau misalnya aku mau bikin video gitu ya buat bahas tentang progres aku ini atau tentang renovasi dapur aku, mungkin aku bakalan bikin Q&A kayak pertanyaan-pertanyaan gitulah teman-teman. Aku bakalan nyuruh kalian gitu ya buat bikin pertanyaan, jadi nanti aku tinggal jawab gitu. Oh ya teman-teman, di sini kita balik dulu ke videonya ya. Udah ngoceh kemana aja. Nah ini tadi aku lagi ngulek cabe ya teman-teman, tuh cabe ijo. Jadi tuh cabe ijo atau cabe muda atau lado mudo kalau bahasa kami orang Minang, sama cabe rawit atau lado kutu, serta bawang merah itu tadi udah aku rebus lalu langsung aku ulek. Kali ini tuh aku mau masak menu yang ya teman-teman kalian tuh udah bisa tebak aja lah ya menu aku itu apa, nggak jauh-jauh dari persambal-sambelan. Nah teman-teman, aku tuh masak sambal jengkol gitu, dan ini sayurnya ada daun singkong yang udah aku remas-remas gitu teman-teman. Udah kayak pokoknya aku remas-remas sampai kayak gitu bentukannya ya, karena memang lebih enak juga, dan juga dia tuh kayak lebih lebih lembut gitu teman-teman. Jadi walaupun daun singkong yang kita gunakan itu adalah daun singkong yang udah agak tua, tapi kalau dia udah diremas-remas kayak gini nih teman-teman, dia tuh bakalan lebih lembut gitu teman-teman. Pokoknya enak. Oh iya teman-teman, satu lagi nih yang mau aku jawab pertanyaan dari kalian. Ada yang nanyain, Bun berapa gaji harian tukang di sini? Jadi kalau misalnya di tempat aku teman-teman, itu gaji harian tukang itu 200. Kalau kenek itu 150.000. Jadi kalau misalnya dapur aku itu bukan harian. Jadi aku tuh menggunakan jasa borongan ya teman-teman. Jadi aku tuh menggunakan borongan. Pokoknya kalau untuk budget tukang itu nanti aja akhir-akhir aku spill ya, insya Allah. Terus juga nih teman-teman, kemarin itu ada juga yang nanya apakah aku ngasih makan tukang atau enggak. Jawabannya enggak, walaupun udah sering sih aku jelasin di video aku. Mungkin ini tuh beberapa itu ada pendatang baru gitu ya teman-teman yang nonton video aku, mungkin karena penasaran gitu ya dengan renovasi dapur aku. Jadi pada banyak gitu subscriber aku yang baru. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, aku jawab. Nah aku tidak ngasih makan tukang teman-teman. Jadi Pak Tukang itu bawa nasi sendiri. Yang aku siapkan itu cuma cemilan sama minuman gitu.
gitu teman-teman. Jadi aku nggak ngasih makan Pak Tukang. Kemarin itu juga banyak yang komen sih, katanya itu gercep banget ya Bun Pak Tukangnya kerja, katanya gitu ya. Kalau di tempat aku itu ke Pak Tukangnya itu bentar-bentar kerja, bentar-bentar ngerokok gitu ya. Kalau misalnya tukang di tempat aku tuh juga gitu sih teman-teman, kayak misalnya kerja gitu ya, ntar berhenti sebentar ngerokok, ya wajar ya namanya laki-laki. Cuman mereka tuh yang ngerokoknya juga nggak lama-lama teman-teman. Mereka berhenti gitu ya, terus ngerokok sebentar ya udah langsung gercep kerja lagi tanpa henti. Nanti capek ya istirahat bentar dong, kayak gitu-gitu sih teman-teman. Dan alhamdulillah aku tuh kayak bener-bener ngerasa puas juga sih teman-teman dengan kerja tukang gitu ya. 15 hari aja tuh udah beres gitu teman-teman untuk masang batu bata gitu ya. Masya Allah banget deh pokoknya. Oke deh teman-teman, udah aku jawab ya beberapa pertanyaan kalian. Mungkin yang kalau misalnya masih banyak yang pengen ditanyain, nggak apa-apa, kalian tanyain aja di kolom komen entah apa gitu yang pengen kalian tanyain. Nanti gitu teman-teman, aku bakalan coba jawab gitu ya. Kalau nggak aku jawab langsung di kolom komen, mungkin bakalan aku jawab di video-videoku yang selanjutnya gitu. Nah teman-teman, di sini aku tuh mau kasih si jengkol itu teman biar jengkolnya nggak kesepian. Jadi jengkol itu aku tuh suruh ikan yang nemenin ya teman-teman di dalam sambal. Jadi ya kali ini tuh aku mau masak sambal jengkol dan juga ikan sarden ya. Terus juga itu tuh tumisan daun singkongnya juga udah mateng. Nah kalau udah masak ikan sarden begini teman-teman, Pak suami itu pasti langsung apa ya, agak-agak males gitu ya makannya. Palingan yang dimakan itu cuman ya jengkolnya doang gitu. Karena seperti yang sering aku bilang, Pak suami itu kan memang nggak doyan ikan gitu teman-teman. Kemarin tuh juga ada yang bilang, Bun jangan sering-sering masak ikan teri Bun, bagusnya itu ikan hidup gitu ya. Ya mau gimana ya teman-teman, aku juga apa ya, mau gimana gitu ya, aku juga pengen gitu sering-sering makan ikan hidup. Karena aku pribadi juga kadang itu suka ngerasa bosen dengan ikan teri gitu teman-teman. Cuman aku menyesuaikan dengan selera suami aku gitu. Karena kalau misalnya aku nggak nyesuai dengan seleranya Pak suami, nanti Pak suami nggak selera makan kan kasihan ya, dia kan capek kerja gitu. Jadi aku sering mengalah tentang selera aku demi seleranya Pak suami. Makanya lah kalau misalnya aku tuh masak ya keseringannya ya ikan rebus, ikan teri gitu ya. Masak ikan hidup itu ya jarang gitu. Karena ya Pak suami itu ya nggak doyan gitu teman-teman. Itu bukan karangan aku ya, emang Pak suami itu nggak doyan teman-teman. Kayak ayam, ikan yang gede-gede gitu ya. Nah dia tuh nggak suka banget gitu. Dia tuh lebih suka makan pakai tahu tempe, teri gitu, jengkol gitu-gitulah teman-teman. Makanya menu-menu aku ya begitu-begitu aja, menyesuaikan dengan menu keluarga kami yang kami sukai lah gitu. Oke deh teman-teman, ini udah beres ya aku masak-masaknya. Alhamdulillah. Lanjut di sini tuh aku mau sedikit lap-lap, bersih-bersih lah ya teman-teman di dapur dadakan aku. Masya Allah ya, dapur aku ini tuh kayak kelihatan berantakan gak sih teman-teman menurut kalian? Karena ini tuh menurut aku terlalu banyak barang di sudut yang apa ya, di satu sudut gitu, terlalu banyak barang. Cuman ya mau gimana gitu ya teman-teman, karena memang tempatnya itu kan memang dapur, namanya juga dapur dadakan gitu ya. Jadi ini tuh ya serba ada aja gitu ya, apa adanya aja gitu teman-teman. Untuk si posisi dapurnya, keadaan dapurnya, keadaan tempat barang-barangnya gitu ya. Jadi harap maklum aja ya teman-teman kalau misalnya dapur aku tuh agak rada-rada kelihatan berantakan ya. Semoga lah kalian masih tetap enjoy untuk nonton video aku ini. Nah di sini aku udah beres masak-masak. Pokoknya jangan lupa untuk dilap-lap kompornya. Aduh aku tuh sebenarnya udah gatel pengen masang stiker kompor. Cuman ya udah lantar aja gitu ya teman-teman. Karena sekarang itu budget masih aku fokuskan ke renovasi dapur. Oke deh teman-teman, itu dia ya tadi menu kami hari ini. Ada sambal jengkol dan juga ikan sarden cabai hijau dan juga ada tumis daun singkong. Masya Allah. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, setelah masak-masak, di sini aku lanjutin buat ngapain ya? Buat nyuci piring. Karena cucian piring aku tuh udah banyak banget, udah numpuk banget teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada yang komen katanya gini ya, semenjak renovasi kayaknya Bunda Tin itu jauh lebih bersemangat gitu ya dalam voice over. Masa sih teman-teman? Kayaknya aku ngerasa kayak biasa aja sih aku voice overnya gitu ya. Cuman ya mungkin gitu teman-teman ada bawaan dari perasaan yang senang gitu. Jadi pas aku voice over itu semangat itu kayak lebih keluar kali ya teman-teman. Pokoknya aku berharap aja lah kalian tuh semoga suka dan enjoy gitu ya nonton video aku, dan semoga semangat yang aku coba sampaikan itu benar-benar tertularkan ke kalian semuanya.
If I can lay down beside. Nah teman-teman, ini aku nyuci piringnya itu kayak berasa lega banget gitu teman-teman tempatnya, karena kan kebuka banget kayak gini ya, jadi bener-bener lega aja gitu rasanya, Masya Allah. Ya dinikmati aja ya teman-teman, momen-momen serba dadakan seperti ini, nyuci piring juga kayak gini gitu ya, serba apa ya, serba tempatnya tuh darurat semua teman-teman. Cuman nggak apa-apa, bersabar aja dulu, insya Allah nanti bakalan ada dapur baru yang mungkin bakalan bikin kangen gitu ya dengan momen-momen seperti ini. Nah itu tadi kalian jangan salfok sama Pak suami yang lagi lewat mondar-mandir. Pak suami tuh lagi nimbun di bagian sebelah ya teman-teman, lagi nimbun lantainya gitu. Jadi biar nanti tuh pas ngecor lantainya tuh udah tinggi, jadi nggak terlalu banyak memakan memakan pasir dan semen lah gitu teman-teman. Jadi ditinggiin gitu ya, dipadat-padatin gitu. Oke deh teman-temanku semuanya, makasih banyak ya aku ucapkan ke kalian yang udah ngikutin aktivitas aku, kegiatan aku juga hari ini, dan udah ngikutin updatean progres renovasi aku di hari ke-15. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.